Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kita di dalam menghadapi hari-hari ke depan nanti yang penuh dengan tantangan tetapi selalu indah di mata Tuhan. Dan tentu kita dengan sukacita selalu dapat maju terus di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memelihara kehidupan kami sampai detik ini. Dan biarlah dengan kemurahan-Mu yang besar senantiasa memelihara hidup kami dengan kebenaran firman-Mu yang selalu memberikan kemenangan, keberkatan yang daripada-Mu. Urapi kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat ini berbicara tentang firman Tuhan, dan akan disebut berbahagia ketika kita menjadi orang yang senantiasa merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kesukaannya senantiasa akan Taurat Tuhan. Ini berbicara bagaimana kesukaan kita dengan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, apapun bentuknya, apapun konsepnya, ya, yang harus kita bangun itu adalah kesukaan kecintaan kita untuk selalu mau mendengar dan menerima firman Tuhan. Sekalipun kita di kabar pengantin, kita harus dapat menyaring firman Tuhan di akhir zaman ini, karena kita sudah banyak belajar bahwa di akhir zaman ini semakin banyak penyesat-penyesat yang begitu halus pengajarannya. Kalau kita tidak berakar mendalam di dalam firman Tuhan, kita bisa tertipu dengan kebenaran yang mereka sampaikan. Namun secara umum kita percaya bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya, kita betul-betul harus membangun diri kita untuk selalu suka dengan firman Tuhan. Nubuatan juga seringkali mengingatkan kepada kita, cintailah firman-Mu, cintailah doa, dan cintailah hadirat Tuhan. Maka disitulah menjadi kekuatan kita. Dan tentunya kalau kita suka akan firman Tuhan, kalau kita senantiasa merenungkan siang dan malam akan firman Tuhan, kita juga harus membatasi diri kita dari pergaulan-pergaulan orang fasik, orang berdosa, dan para pencemooh. Orang fasik ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi mereka berbalik lagi kepada kehidupan yang lama. Makanya Petrus dengan tajam mengatakan orang-orang seperti ini tahu-tahu lebih baik mereka tidak usah mengenal kebenaran. Kalau ternyata mereka hanya berbalik, maka genaplah nas yang mengatakan orang ini disamakan seperti anjing yang kembali kepada muntahnya dan babi kembali kepada kubangnya. Jadi sudah tahu kotor, tetapi mereka kembali lagi mencemplungkan dirinya mereka. Dan secara tidak langsung kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang tidak menghargai kemurahan Tuhan yang besar. Tetapi kita sebagai orang percaya yang suka akan firman Tuhan, hati-hati dan waspada, batasi diri kita mengenai pergaulan terhadap orang-orang fasik. Lalu hal yang kedua dengan orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, adalah orang-orang yang mencintai segala perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang menuruti keinginan daging, hawa nafsu, dan sebagainya, segala jenis kejahatan. Itulah ciri-ciri orang berdosa, kita harus menjauhinya. Jangan kita berdiri bersama, artinya memiliki pendirian yang dimana pendirian seperti layaknya orang berdosa. Orang berdosa itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Lalu hal yang ketiga adalah jangan kita duduk bersama dengan orang pencemooh, sebab ketika kita duduk bersama, bergaul, bercerita, berkomunikasi dengan orang-orang pencemooh ini, isinya adalah bukan hal-hal yang positif, tetapi justru akan membicarakan orang yang negatif, menertawakan orang, meremehkan orang, bahkan menghina orang. Sebab itulah yang terjadi pada orang-orang pencemooh. Tetapi kita diajarkan akan mulut kita
Kita harus jaga seperti Efesus 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor, tetapi biasakanlah mulut kita ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangkitkan iman. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 kalau tidak salah. Coba kita buka dulu Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi lebih baik memperkaya akan firman Tuhan, menjadi saksi supaya kamu bisa menegur. Orang akan terbangkitkan imannya ketika mereka yang lemah sedang dalam pergumulan. Bahkan saudara pun menjadi orang yang layak menyanyikan, bermazmur bagi Tuhan. Percuma kan kalau saudara nyanyi dengan bersuara bagus, nyanyi lagu gereja, memuji, memuliakan Tuhan, tetapi di luar sana saudara duduk bersama dengan orang-orang pencemooh, justru membicarakan orang dengan mulut yang sama. Saudara memberitakan firman, menyaksikan Tuhan Yesus, menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah, tetapi dengan mulut yang sama juga saudara menghina orang, membicarakan orang. Itu adalah suatu hal yang baik. Nah, oleh sebab itu pergaulan ini harus kita batasi. Kalau bisa saudara putuskan kalau kita mau mengikuti kekudusan firman Tuhan, sebab memang firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, sehingga kehidupan lama saudara yang kotor, yang penuh dengan masa lalu yang tidak baik, ketika saudara masuk di dalam pengenalan akan Kristus, saudara sudah diberikan kemurahan Tuhan untuk menjadi bangsa yang terpilih yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, sehingga saudara berhak menerima keselamatan, kemuliaan, kepercayaan yang luar biasa daripada Tuhan, bahkan akan diberkati oleh Tuhan. Harusnya itu menjadi kebiasaan baik yang saudara pertahankan, tetapi jangan sampai kebiasaan baik itu menjadi rusak oleh karena pergaulan kita kepada orang fasik, orang berdosa, dan orang-orang yang suka bercemooh. Kita tidak bisa menjudge orang-orang fasik ini seperti apa, orang-orang berdosa ini seperti apa, orang pencemooh seperti apa, tetapi dengan nasihat yang tadi saya sampaikan kepada saudara sekalian, seperti apa ciri-ciri orang fasik, orang-orang berdosa, orang pencemooh seperti apa, ya saudara bisa menemukan, bisa bertemu dengan orang itu, saudara bisa membandingkan, ya kalau ada hal-hal seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, jauhilah mereka itu. Daripada saudara nanti justru terbabit, jadi tertransfer rohnya, jadi terbiasa, akhirnya saudara justru akan menjadi orang-orang yang terpengaruh dengan gaya hidup yang tidak diperkenankan Tuhan. Kita tidak membenci mereka, tetapi kita membatasi diri kita dengan mereka, namun dengan kita tetap mendoakan mereka. Jadi berbahagialah orang yang menjauhi pergaulan itu dan senantiasa suka akan firman Tuhan serta merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Puji nama Tuhan, tetap maju terus dalam Tuhan, jaga diri saudara, jaga pergaulan saudara, terlebih yang masih muda. Biarlah pergaulan saudara tetap menjadi berkat dan membawa kedamaian, terutama tetap hidup taat dan setia melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom bagi kita semua.